Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nuzufa. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan menceritakan ulang buku Aswaja An-Nahdiyah dalam bab 7 yang berjudul Kemasyarakatan. Baik, dalam bab ke-7 yang berjudul Kemasyarakatan ini, poin pertamanya adalah memberi khairul ummah. Pada Muktamar NU ke-13 tahun 1935 disebutkan bahwa hambatan utama umat Islam dalam menegakkan agama dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar adalah tentang kemiskinan dan kelemahan ekonomi. Karena itu PBNU diminta untuk menggerakkan penguatan ekonomi warga. Penguatan ekonomi warga ini dianggap lemah bersumber dari lemahnya sumber daya manusia, terutama mental dan spiritual. Maka dirumuskanlah prinsip-prinsip dasar untuk membentuk umat yang kuat dan berakhlak, disebut membadi khairul ummah atau prinsip-prinsip umat terbaik. Dan ada lima prinsip membadi khairul ummah, yakni yang pertama adalah al-sidqu, yakni kejujuran, artinya jujur, benar, tidak berbohong, dan selaras antara ucapan dan juga perbuatan. Setiap warga NU harus jujur kepada diri sendiri dan orang lain, terutama dalam bertransaksi dan bekerja. Rasulullah dikenal sukses dalam bisnis karena sifat jujurnya. Kejujuran juga menjadi kunci keberhasilan dalam ekonomi modern. Yang kedua adalah al-amanah wa al-wafa bin al-ahdi, yakni dapat dipercaya dan menepati janji. Bermakna bertanggung jawab dan dipercaya dan menepati janji. Rasulullah dikenal sebagai al-amin karena sifat ini. Warga NU harus bisa dipercaya, menepati janji, dan disiplin dalam kehidupan agar sukses dan dihormati oleh orang lain. Prinsip yang ketiga yakni al-adalah, yakni keadilan. Berarti bersikap adil, profesional, dan mengutamakan kebenaran. Orang yang adil akan dihormati dan dipercaya masyarakat. Keadilan juga menjadi ciri khas warga Nahdiyin sejati dan bagian dari ajaran Islam yang membawa kasih sayang bagi semua makhluk. Untuk prinsip yang keempat adalah al-ta'awun, yakni tolong menolong, artinya saling membantu dalam kehidupan sosial. Manusia kan makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama. Dalam Islam, prinsip ta'awun juga berlaku dalam ekonomi, jual beli, yang harus saling menguntungkan. Jika prinsip ini dijalankan, kehidupan ekonomi akan lancar dan terus berkembang. Prinsip yang kelima adalah al-istiqomah, yakni konsisten dan teguh, artinya teguh pendirian, tidak mudah goyah oleh godaan, dan tetap pada aturan yang benar. Orang yang istiqomah akan diberi ketenangan dan kebahagiaan. Warga NU harus konsisten dalam kebaikan, tidak tergoda penyimpangan meski tampak menguntungkan. Baik, setelah membagi khairul ummah, untuk poin yang kedua adalah tentang maslahatul ummah, yakni kemaslahatan umat. Yang pertama adalah penguatan ekonomi. Dalam sejarahnya, Nahdlatul Ulama lahir dari kalangan pedagang muslim yang ingin menciptakan masyarakat sendiri. Sebelum NU berdiri, sudah ada organisasi yakni Nahdlatul Tujar yang menjadi cikal bakalnya. Tujuan utamanya adalah membantu sesama dan mengangkat derajat umat sesuai ajaran Islam. Mayoritas warga NU berasal dari kalangan agraris. Ini mereka harus menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman yang menuntut modernisasi dan kemampuan dalam pengelolaan hasil pertanian secara profesional. Penguatan NU tidak dimaksud untuk mengubah gaya hidup, tetapi meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga NU di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan, serta usaha kecil menengah agar memiliki nilai tambah dan daya saing. Warga NU di perkotaan diharapkan menjalin hubungan dengan perusahaan dan birokrasi agar bisa membuka peluang pasar bagi masyarakat pedesaan. Dengan kerjasama dua arah ini, pelaku usaha NU dapat meningkatkan ekonomi sekaligus memberi kesempatan bagi warga lain untuk belajar dan mengembangkan hasil produksi menjadi produk unggulan. Tujuannya agar warga NU semakin mandiri, terampil, dan mampu bersaing di dunia usaha. Baik, untuk yang kedua adalah tentang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan formal.
NU sangat peduli terhadap dunia pendidikan sebagai sarana mencerdaskan bangsa. Pesantren tradisional kemudian berkembang menjadi madrasah dengan sistem berjenjang. Madrasah dan pesantren menjadi bukti nyata kontribusi NU dalam kemajuan bangsa. Di era modern, pendidikan NU tidak hanya bertujuan agar warga bisa membaca dan menulis, tetapi juga agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesantren kini tidak hanya mengajarkan ilmu agama atau diniyah, melainkan juga ilmu umum duniawi agar warga NU dapat bersaing di era globalisasi. Karena itu, lembaga pendidikan NU perlu meningkatkan kualitas pengelolaan, kemampuan guru dan sarana belajar agar responsif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ke B atau poin yang kedua dari pendidikan ini adalah pengajaran lingkungannya. Jadi NU memandang bahwa pendidikan tidak terbatas di sekolah, tapi berlangsung seumur hidup dan lahir hingga meninggal. Artinya pendidikan juga terjadi di masyarakat. Ulama berperan penting tidak hanya mendidik santri, tetapi juga membimbing masyarakat umum agar berakhlak baik dan peduli lingkungan. NU menekankan pentingnya pendidikan tentang dampak lingkungan serta menanamkan keteladanan bagi masyarakat. Poin yang ketiga dari Maslahatul Ummah ini adalah pelayanan sosial. NU lahir karena keprihatinan terhadap buruknya pelayanan sosial, terutama bagi rakyat kecil yang sebagian besar adalah warga NU. Banyak warga NU masih hidup miskin, bergizi buruk, kurang sehat, dan berpendidikan rendah. Karena itu, NU menempatkan program pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan perbaikan pendidikan sebagai prioritas utama. Setiap warga NU, apapun kemampuannya, diharapkan berperan membantu sesama yang membutuhkan. Untuk saat ini, kesadaran sosial di kalangan NU semakin tumbuh. Banyak lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, balai kesehatan, serta koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Meski masih belum mencukupi, langkah ini menunjukkan semangat NU yang terus berupaya memperbaiki pelayanan sosial dan meningkatkan kualitas hidup umat. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan ulang tentang bab 7 ini yang berjudul kemasyarakatan. Jika ada salah kata maupun bahasa dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.